Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan juga asisten dosen, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil praktikum implementasi studi kasus menggunakan ODO yang mencakup proses payroll, leave management, dan rekrutmen untuk sebuah perusahaan bernama PT Muhammad Rizal Alfiana. Next. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Alfiana dengan NIM 0110123096, rombel 3S02 IRP Rabu pagi. Oke, baik nih, pada langkah pertama yaitu membuat perusahaan dengan nama sendiri. Nah, pertama kita masuk ke setting di ODO. Setelah itu kita cari bagian company informasi di menu general setting. Nah, di bagian ini kita masukkan nama perusahaan kita, yaitu, nah di sini saya masukkan PT Reza. Nah, kemudian pastikan kita sudah menyimpan perusahaan dengan klik save. Nah, di sini juga kita menambahkan berbagai keterangan dari alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Oke, kita next. Kemudian job position manager dan staff departemen HRD. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul rekrutmen di dashboard ODO. Di bagian atas kita klik tombol create untuk menambahkan posisi pekerjaan baru, kemudian kita masukkan posisi sebagai berikut. Nah, untuk departemen HRD yaitu ada HRD manager dan HRD staff. Untuk departemen purchasing kita masukkan purchasing manager dan purchasing staff. Nah, untuk setiap posisi kita juga bisa menambahkan deskripsi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Setelah selesai kita klik save. Oke, next. Kemudian yaitu proses rekrutmen. Nah, menambahkan kandidat baru. Setelah posisi pekerjaan dibuat, kita pilih salah satu posisi, misalnya HRD manager, kemudian klik tombol new application untuk menambahkan kandidat. Kita masuk ke detail kandidat seperti nama Mira Andromeda, terus posisi HRD manager, terus alamat, status, kemudian kita klik save. Nah, ulangi langkah ini untuk kandidat lainnya seperti Dini Sulung sebagai HRD staff, Indah Hermawan sebagai purchasing manager, dan Rika Febrika sebagai purchasing staff. Nah, kemudian memproses tahapan seleksi. Nah, kita pindah ke kandidat melalui tahapan seleksi, yaitu seleksi berkas, interview, psikotes, dan lain-lain. Nah, untuk memindah kandidat kita cukup drag and drop dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, kemudian tambahkan catatan untuk setiap tahapan dengan klik notes. Nah, setelah semua tahapan selesai, kita klik marks as heard untuk menandai kandidat yang diterima. Kemudian kita menambahkan user. Nah, sebelumnya di sini kita menambahkan user, yaitu kita ke setting, pilih user and company. Nah, klik create. Kita masukkan detail nama, contohnya Mira Andromeda, email, terus HR manager. Kemudian klik save dan ulangi langkah ini untuk Dini Sulung, Indra Hermawan, dan Rika. Nah, kemudian buat salary role di payroll sebagai salary manager. Nah, kita pertama masuk ke modul payroll, kemudian klik configuration, salary roles. Kemudian untuk menambahkan aturan gaji baru, kemudian tambahkan salary rules sebagai berikut. Untuk manajer, gaji pokok 7 juta, tunjangan makan 1.500.000, tunjangan transportasi 1.500.000, tunjangan jabatan 2 juta, potongan BPJS kesehatan 500.000, potongan BPJS tenaga kerja 600.000. Nah, untuk staff, gaji pokok 5 juta, tunjangan makan 1.200.000, tunjangan transportasi 1.600.000, potongan BPJS kesehatan 400.000, potongan BPJS tenaga kerja 500.000. Dan kemudian setelah selesai kita klik save.
Oke, nah di sini kita membuat kontrak. Kita masuk ke modul employees dan pilih salah satu karyawan, misalnya Mira Andromeda, klik kontrak, kemudian kita create untuk menambahkan kontrak baru. Nah, kita isi detail kontrak, tanggal, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, masa training. Nah, kemudian kita klik save dan ulangi langkah ini untuk karyawan-karyawan selanjutnya gitu. Kemudian membuat alokasi cuti. Nah, kita masuk ke modul time off. Klik configuration dan buat tipe cuti baru bernama cuti menikah dengan durasi 4 hari. Nah, kemudian kita pilih karyawan dan klik allocate time untuk menambahkan alokasi cuti. Nah, bisa dilihat, kemudian masukkan durasi 4 hari lalu kita klik save. Nah, ini. Dan nah, kita next. Nah, ini sebelumnya nih. Kemudian pengajuan dan persetujuan cuti. Nah, Rika Febrika, dia login sebagai Rika. Kemudian masukkan cuti menikah untuk durasi 2 hari dan klik submit, dan login sebagai manajer purchasing dan klik approve. Nah, bisa dilihat ya. Nah, Dini Sulung, dia login sebagai Dini, kemudian lalu pilih request time off. Nah, dia memasukkan cuti menikah untuk durasi 3 hari dan klik submit dan login sebagai manajer HRD dan klik approve. Jadi seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Jadi dengan langkah-langkah ini kita telah berhasil menyelesaikan semua implementasi dari studi kasus di Odoo. Nah, proses ini jadi kita tahu memahami bagaimana ERP dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis, mulai dari rekrutmen hingga pengelolaan gaji dan cuti. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.